Halo semua, kami dari kelompok 3 dari kelas 91. Nama saya Sharon Abigail dengan nomor absen 20. Nama saya Wendigo dari kelas 91, absen 31. Nama saya Christopher Jagavi dari kelas 91, nomor absen 4. Nama saya Karolin Tandandra, kelas 91, nomor absen 3. Nama saya Abira Dominik dari kelas 91, absen 1. Hari ini kami akan menunjukkan bagaimana cara membuat kimchi. Kimchi adalah makanan pendamping khas Korea Selatan. Bahan dasar kimchi adalah sawi putih. Dasarnya, kimchi adalah sawi putih yang difermentasi dan juga dicampur dengan bumbu-bumbu khas Korea Selatan lainnya. Ciri khas kimchi adalah berwarna merah dengan rasa sedikit asam dan juga sedikit pedas. Pada video kali ini, kami akan membuat dua jenis kimchi dengan perlakuan yang tentunya berbeda. Kimchi yang pertama akan disimpan pada suhu ruang selama proses fermentasi, sedangkan kimchi yang kedua akan disimpan pada suhu dingin ataupun kulkas. Nah, tujuan dari proses pembuatan video ini adalah untuk mengetahui dan mempraktikkan proses pembuatan kimchi dengan detail. Selain itu, kami juga dapat melihat perbedaan kimchi yang disimpan pada suhu yang berbeda. Kami juga akan dapat menganalisis perbedaan kimchi yang disimpan di suhu ruang dan suhu dingin. Menurut kelompok kami, kimchi yang disimpan di suhu kulkas atau dingin tidak akan muncul busa yang merupakan tanda bahwa kimchi telah terfermentasi dengan baik. Selain itu, kimchi yang disimpan di suhu ruang akan memiliki rasa lebih asam dibandingkan kimchi yang disimpan di suhu kulkas atau dingin. Dasar teori, sebelum kita ke proses pembuatan kimchi, mari kita mengetahui lebih dalam dan jauh tentang bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional merupakan sebuah bioteknologi yang memanfaatkan mikroba untuk dalam menghasilkan sebuah hal atau produk untuk membantu manusia. Nah, fermentasi itu sendiri merupakan proses di mana sifat substrat dan senyawa kompleks dipecah menjadi senyawa yang lebih sederhana. Fermentasi ini juga dapat membuat makanan lebih bergizi, lebih enak, lebih mudah untuk dicerna, lebih aman, dan memberikan rasa atau tekstur tertentu pada produk pangan tersebut. Fermentasi juga merupakan cara efektif untuk mengawetkan dan menjaga kualitas makanan. Terdapat beberapa hasil dari bioteknologi konvensional ini. Salah satunya adalah kimchi. Kimchi adalah sejenis asinan sayuran hasil fermentasi yang diberi bumbu. Kimchi berasal dari Korea. Kimchi merupakan hasil bioteknologi konvensional karena melalui proses fermentasi. Proses fermentasi kimchi menggunakan mikroorganisme. Mikroorganismenya yang aktif selama proses fermentasi antara lain asam laktat, yang membantu untuk asam laktat dan berfungsi sebagai pengawet. Selain itu, ada bakteri Lactobacillus centroides, diakui sebagai mikroba yang sangat penting untuk melakukan proses fermentasi. Kondisi lingkungan, jumlah dan jenis mikroba sangat penting dalam proses fermentasi juga. Tempat kebersihan dan temperatur akan sangat menentukan berlangsungnya fermentasi. Temperatur yang sesuai untuk perkembangan asam laktat adalah 5 Celcius sampai 45 Celcius. Alat yang dibutuhkan ada 3 buah baskom, 1 pisau, 1 buah sendok makan, 1 tempat bening atau jar bening, dan blender. Di depan aku ini udah ada semua bahan-bahannya. Itu pertama sawi putih. Ini saya pakai setengah atau bisa pakai 1. Ini aku pakai setengah. Yang kedua ada daun bawang atau helai, setengah wortel sama setengah lobak. Ini buat saus-sausnya. Ada yang pertama buat saus adalah bir setengah, bawang bombay setengah, 3 bawang putih, gochujang, bubuk taburan apa aja, madu, gula, sama fish sauce. Langkah pertama kita akan lakuin itu kita mesti potong sawinya dulu ya. Setelah ditaruh mangkok, kita akan taburin semuanya pakai garam. Ini yang lama ya guys, jadi kita itu mesti taburin garam, terus mesti make sure semuanya itu kena. Kita juga jangan pelit, taruh garamnya mesti pakai banyak. Kalau sawinya udah dicampurin sama garam, ini singkirkan dulu ya guys. Kita mesti tunggu 1-2 jam agar biar sawinya bisa layu sama bisa mengeluarkan moisture. Ini kita lakuin biar kimchi nanti fermentasinya lebih cepat ya guys. Nah, kalau udah kita taburin garam, langkah kedua yang kita lakuin adalah kita mesti potong daun bawang, wortel sama lobaknya. Nah, kalau tadi
lobak, wortel, dan daun bawangnya udah dipotong sebelum ini, kita bisa mulai membuat sausnya. Selanjutnya untuk sausnya, Potonglah bawang putih, buah pir, dan bawang bombay agar nanti lebih mudah untuk di blender. Setelah itu blender bawang putih, buah pir, dan potongan bawang bombay kecil tadi hingga halus. Nah, nanti kalau jadi bubur kayak gini guys, kita udah bisa mulai masukin gochujang, fish sauce, madu, gula, sama bubuk taburnya ya guys. Nah, untuk resepnya, di sini aku akan menggunakan gochujangnya 2 sendok makan aja. Ya nanti warnanya lebih itu. Nanti langsung kalau udah warna merah, itu udah bisa nih. Masukin 2 sendok makan. Nah, gochujangnya 2 sendok makan aja. Diaduk dulu. Jadi kalau kalian masih kurang merah, saya tambahin lagi ya soalnya. Kembali lagi ke sawi. Setelah didiamkan selama 2 jam dengan garam, cuci sawi dengan air bersih sampai semua garam telah bersih. Disarankan pencucian menggunakan saringan agar lebih mempermudah. Nah, nanti kalau sawi ini jelas, bisa aja langsung kita campurin sama lobak, wortel, daun bawang, sama sausnya. Ini penting kita digabunginnya pakai tangan biar lebih gampang, sama itu ya, disaranin pakai sarung tangan biar nanti tangannya nggak panas sama nanti bau bawang kan. Mix aja ya, langsung di mix aja ya guys. Nah, kalau udah mulai kecampur kayak gini, kita udah bisa taruh kontainer ya guys. Kalau ditaruh di kontainer seperti ini, kita udah bisa mulai, ini bisa dipadatin ya guys. Kalau udah padat, kita bisa tutup itu pakai tisu yang ada pori-porinya kayak paper towel. Nah, kalau udah tutup gini, aku bakal simpannya di suhu ruangan untuk 4 sampai 7 hari ya. Ini kan untuk eksperimen, jadi aku simpannya suhu ruangan 4 hari aja. sedangkan untuk kimchi yang akan disimpan di kulkas atau di suhu dingin, tutupilah juga dengan paper towel atau kain. Setelah itu, diamkan selama 4 hari di kulkas dengan suhu dingin. Cek keadaan kimchi setiap 2 hari. Dan setelah 4 hari, makanan khas Korea Selatan ini sudah bisa disantap bersama nasi hangat dan makanan pendamping lainnya. Pada hari pertama fermentasi, kadar air dan kadar busa pada kimchi tidak berubah terlalu banyak. Airnya sudah mulai keluar dan busanya sudah terbentuk. Pada hari pertama, kadar air belum bertambah dan belum ada busa yang terlihat pada kimchi. Pada hari kedua sudah mulai terlihat perubahannya, karena airnya sudah lebih tinggi dan busanya sudah yang terbentuk sudah lebih banyak. Ini adalah kimchi pada hari kedua. Proses fermentasinya sudah berlangsung dan terlihat sedikit menambah air, tapi tidak banyak. Dan pada hari keempat, ini aku udah masukin kulkas, menurut aku rasa funknya udah cukup, rasa udah enak. Nah, kadar air sama kadar busanya sebelum masukin kulkas itu udah tinggi ya. Airnya sudah membanjiri surface atas kimchinya dan busanya dalamnya udah lumayan banyak, gelembungnya banyak. Ini adalah kimchi yang sudah difermentasi di kulkas selama 4 hari. Airnya sudah menambah sedikit dan terlihat sedikit busa di sekitar kimchi. Oke, sekarang aku ini udah taruh beberapa kimchi yang udah difermentasi 4 hari di mangkok kecil dan aku akan cobain. Rasanya enak sih, rasanya asam, pedas sama funknya udah berasa. Jadi kayak fermentasi 4 hari itu udah cukup ya. Jadi ini udah bisa masukin kulkas. Ini adalah kimchi yang sudah difermentasi. Dan saya akan mencobanya sedikit. Baunya sudah seperti kimchi pada umumnya. Rasanya asam dan pedas. Pembahasan. Kimchi yang telah dibuat dan disimpan di suhu ruang dingin dan ruang memiliki hasil cukup berbeda.
Namun sesuai dengan hipotesis kelompok kami, dari hasil pengamatan terlihat bahwa kimchi yang disimpan di suhu dingin memiliki jumlah busa yang lebih sedikit. Busa ini merupakan tanda bahwa kimchi telah terfermentasi dengan baik. Hal ini dikarenakan pada suhu dingin perkembangan asam laktat lebih lambat daripada suhu ruang. Suhu yang tepat untuk perkembangan asam laktat adalah 4-5 Celcius. Selain busa, perbedaan pada kimchi juga dapat terlihat dari segi rasa. Kimchi yang disimpan pada suhu ruang memiliki rasa lebih asam, pedas, dan gurih dibandingkan kimchi yang disimpan pada suhu dingin. Hal ini dikarenakan suhu berpengaruh pada total asam laktat yang dihasilkan. Semakin tinggi suhu saat fermentasi, maka aktivitas bakteri penghasil asam laktat juga meningkat, sehingga asam yang dihasilkan juga semakin tinggi. Karena itulah, kimchi yang disimpan pada suhu dingin memiliki rasa tidak seasam kimchi yang disimpan pada suhu ruang. Kesulitan yang dialami saat sedang memotong bawang putih dan bawang bombay mata menjadi perih, dan saat sedang menuang madu untuk dicampur dengan bumbu-bumbu yang lain, tangan menjadi lengket dan peralatan menjadi lengket. Tips yang pertama adalah saya saranin itu pakai sarung tangan, biar nanti habis sudah bikin kimchi tangannya nggak bau bawang. Manfaat dari kimchi yang pertama adalah dapat mencegah kanker, sama seperti vitamin C dan juga vitamin A yang termasuk sebagai antioksidan. Mengingat radikal bebas dapat meningkatkan resiko kanker, mengonsumsi kimchi yang kaya akan vitamin A juga dapat berkhasiat dalam menurunkan risiko kanker. Yang kedua adalah meningkatkan kekebalan tubuh. Terdapat banyak vitamin C yang terkandung dari kimchi, karena itu dapat meningkatkan kekebalan tubuh manusia. Dan yang ketiga dan juga yang terakhir adalah dapat menurunkan berat badan. Kimchi terbuat dari sayur, karena itu mengandung banyak serat. Karena itu pula kimchi dijadikan menu diet yang efektif. Setelah percobaan dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kimchi yang disimpan pada suhu ruang dan suhu dingin akan menghasilkan kimchi yang berbeda. Kimchi yang disimpan pada suhu ruang memiliki jumlah busa yang lebih banyak dan rasa yang lebih asam dibandingkan kimchi yang disimpan pada suhu dingin. Demikianlah video pembuatan kimchi kelompok kami. Thank you for watching.